Hujan peluru menghujani tanah kering Timor-Timur. Asap mesiu bercampur debu memenuhi udara, menyesakkan dada. Jeritan dan suara ledakan membelah hutan lebat, menciptakan simfoni kematian yang mengerikan. Di tengah kekacauan itu, seorang pria muda dengan tubuh penuh luka berusaha menyeret dirinya ke balik pohon, napasnya memburu, darah merembes dari bahunya yang tertembus peluru. Dia adalah Rosario Marsal, atau yang kelak dikenal sebagai Hercules. Di balik semak, suara sepatu berat mendekat. Matanya nanar, bayangan tentara musuh semakin jelas. Ia mengeratkan genggaman pada senapan, jari telunjuknya bersiap menarik pelatuk. Namun, tubuhnya sudah terlalu lemah, pandangannya mulai kabur. Ia sadar, ajal begitu dekat, seperti bayangan hitam yang merayapi pikirannya. Napasnya semakin pendek, setiap detik berlalu seperti siksaan. Tepat saat musuh mengangkat senjata untuk menghabisinya, suara letusan menggema dari arah yang tak terduga. Salah satu prajurit musuh terjungkal ke tanah, tubuhnya berlumuran darah. Lalu sosok tegap muncul dari balik rerimbunan, berlari ke arahnya dengan keberanian luar biasa. Dengan sigap, pria itu menembakkan peluru demi peluru, menghabisi lawan yang tersisa. Hercules masih sempat melihat wajah penyelamatnya sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya berbaring di sebuah tenda darurat. Bau obat-obatan bercampur bau tanah basah menyusup ke hidungnya. Suara dentingan peralatan medis samar-samar terdengar. Matanya masih berat, tubuhnya terasa seolah dihantam batu besar. Namun, ia tahu bahwa dirinya belum mati. Lalu, suara berat seorang pria membuyarkan lamunannya. "Kau masih hidup, Marsal," suara itu tegas namun bersahabat. Hercules menoleh dengan sisa tenaga yang ada, dan di hadapannya berdiri seorang perwira dengan tatapan tajam, berpakaian loreng penuh debu pertempuran. Prabowo Subianto, seorang komandan yang namanya begitu disegani di kalangan pasukan. "Kenapa, kau selamatkan aku?" Hercules berusaha bicara, suaranya serak. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pejuang tanpa pangkat. Namun, pria di depannya ini, yang bisa saja meninggalkannya, justru mempertaruhkan nyawa untuknya. Prabowo tersenyum tipis. "Nyawa manusia terlalu berharga untuk ditinggalkan di medan perang," ucapnya tenang. "Jika kau mati hari ini, siapa yang akan menjaga Jakarta nanti?" Jawaban itu menghantam Hercules lebih keras dari peluru yang bersarang di bahunya. Saat itu, ia belum memahami maksudnya. Tapi kelak, kata-kata itu akan menjadi janji yang harus ia tepati. Hercules menatap pria di depannya dengan penuh rasa hormat. Dalam dunia yang penuh pengkhianatan dan kepentingan, ia telah menemukan seseorang yang berbeda, seseorang yang pantas untuk dibela sampai mati. Dan sejak hari itu, ia bersumpah, kesetiaannya hanya untuk satu nama, Prabowo Subianto. Sejak peristiwa di Timor-Timur, hidup Hercules tak lagi sama. Luka di tubuhnya memang sembuh, tetapi luka di jiwanya masih menganga. Setiap malam, ia terjaga oleh mimpi buruk, suara letusan senjata, teriakan kesakitan, dan bayangan Prabowo yang menariknya dari ambang kematian. Ia kembali ke Jakarta dengan membawa lebih dari sekadar bekas luka perang, ia membawa utang nyawa yang harus dibayar. Namun, Jakarta bukanlah medan tempur bersenjata seperti di Timor-Timur. Kota ini memiliki perangnya sendiri, pertempuran tak kasat mata di gang-gang gelap, di lorong-lorong pasar, di antara mereka yang kuat dan yang lemah. Hercules, dengan naluri bertarung yang telah diasah di garis depan, dengan cepat memahami hukum rimba yang berlaku. Jika ingin bertahan, ia harus menjadi penguasa. Tanah Abang menjadi tempatnya berlabuh. Pasar terbesar di ibu kota ini bukan sekadar pusat perdagangan, tetapi juga ladang pertarungan bagi mereka yang ingin menguasai. Aliran uang dan pengaruh. Hercules melihat peluang dan mengambilnya tanpa ragu. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan dan reputasi sebagai pria yang tak mengenal takut, ia perlahan menyingkirkan para preman kecil yang selama ini merajalela. Namun, kekuasaan tak bisa diraih hanya dengan kekuatan. Hercules memahami bahwa lebih dari sekadar otot, ia butuh strategi. Ia membangun jaringan, merangkul para pedagang yang selama ini diperas, memastikan bahwa mereka berada di pihaknya. Dengan perlahan, ia mengukuhkan posisinya bukan hanya sebagai pemimpin yang ditakuti, tetapi juga dihormati. Meskipun kini ia telah menjadi raja di wilayahnya, satu hal yang selalu ia pegang teguh adalah kesetiaan. Setiap kali mendengar nama Prabowo disebut, hatinya bergetar.
Bukan karena rasa takut, tetapi karena hormat. Pria itu telah menyelamatkan hidupnya, dan Hercules tahu bahwa suatu saat, ia harus membalas budi tersebut, dengan cara apapun yang diperlukan. Tahun demi tahun berlalu, dan Tanah Abang tetap berada di bawah kendalinya. Ia tak hanya menguasai pasar, tetapi juga memastikan bahwa tempat itu tetap stabil. Di balik kekerasannya, ia menyimpan prinsip tak akan membiarkan orang kecil diinjak-injak, seperti dirinya dulu saat masih tak berdaya. Namun, kehidupan di dunia hitam selalu penuh kejutan. Suatu malam, seorang pria tak dikenal datang menemuinya, membawa pesan yang membuat dadanya berdegup lebih kencang. Prabowo akan maju dalam pertarungan besar, kata pria itu. Dan dia membutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya. Hercules tak butuh waktu lama untuk memahami maksudnya. Ini bukan lagi soal bisnis atau kekuasaan di Tanah Abang. Ini adalah kesempatan untuk melunasi utang yang telah membebaninya selama bertahun-tahun. Tanpa ragu, ia mengangguk. Katakan pada beliau, aku siap. Malam itu, Hercules menatap langit Jakarta yang diterangi cahaya lampu kota. Ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Justru, ini adalah awal dari pertarungan yang lebih besar, pertarungan yang bukan hanya soal dirinya, tetapi juga soal kesetiaan yang telah terpatri dalam darahnya. Hercules tidak pernah berpikir dua kali ketika diminta untuk mendukung Prabowo. Baginya, ini bukan sekadar politik, tetapi hutang nyawa yang harus dibayar. Ketika berita pencalonan Prabowo menyebar, Tanah Abang menjadi saksi bagaimana pengaruh Hercules bergerak. Spanduk dan baliho terpampang di berbagai sudut pasar, para pedagang yang dulu ia lindungi kini berdiri di barisan pendukung yang militan. Bagi mereka, kata-kata Hercules adalah perintah yang tak perlu dipertanyakan. Namun, dalam dunia politik, kesetiaan seringkali berbenturan dengan kepentingan. Tak semua orang senang dengan keberpihakan Hercules. Pihak lawan mulai mengirim orang-orangnya untuk merusak pengaruhnya, menyebarkan isu bahwa Hercules hanya mencari keuntungan pribadi. Beberapa pedagang mulai goyah, takut akan ancaman yang datang dari mereka yang tak ingin Prabowo menang. Hercules bukan pria yang mudah diintimidasi. Ia memahami bahwa pertarungan kali ini berbeda dari pertempuran di medan perang atau bentrokan di jalanan. Musuhnya tak selalu datang dengan senjata di tangan, tetapi dengan uang, tipu daya, dan permainan kekuasaan. Jika ia ingin memastikan kemenangan Prabowo, ia harus lebih cerdas, lebih taktis, dan lebih tangguh dari sebelumnya. Malam itu, di sebuah gudang tersembunyi di Tanah Abang, Hercules mengumpulkan orang-orang kepercayaannya. Para pemimpin kelompok, pedagang senior, dan mereka yang telah lama berada di bawah naungannya duduk dalam lingkaran, menunggu perintah. Dengan suara berat yang penuh ketegasan, ia berkata, "Kita tidak hanya mendukung Prabowo. Kita berjuang untuk seseorang yang telah membuktikan arti kesetiaan. Jangan biarkan orang-orang yang hanya mengenal uang mengendalikan masa depan negeri ini." Para hadirin mengangguk. Mereka paham bahwa ini bukan sekadar soal dukungan, tetapi perjuangan mempertahankan kehormatan dan janji yang telah lama terikat. Namun, bahkan di antara mereka, ada yang mulai meragukan, ada yang tergoda oleh iming-iming dari pihak lawan. Hercules tahu, pengkhianatan bisa datang dari mana saja, bahkan dari lingkarannya sendiri. Keesokan harinya, serangan pertama dimulai. Seorang pedagang yang dikenal sebagai pendukung setia Prabowo tiba-tiba kehilangan lapaknya dalam aksi penggusuran mendadak. Tak ada alasan jelas, hanya perintah dari pihak berwenang yang seolah datang dari kekosongan. Hercules melihat ini sebagai peringatan. Lawan telah bergerak, dan mereka tidak bermain dengan aturan. Namun, Hercules bukan pria yang bisa ditekan begitu saja. Dalam hitungan jam, ia sudah menggerakkan jaringan informasinya. Orang-orang yang pernah berutang budi padanya kini menjadi mata dan telinganya di setiap sudut pasar. Ia tak akan membiarkan Tanah Abang jatuh ke tangan mereka yang tak mengerti arti perjuangan. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, satu hal tetap teguh dalam pikirannya, ia tidak akan mundur. Ini bukan hanya tentang memenangkan pemilu, tetapi membayar hutang yang telah terukir dalam hidupnya. Jika Prabowo berjuang di atas panggung politik, maka Hercules akan memastikan jalan menuju kemenangan tetap terbuka, dengan cara apapun yang diperlukan. Hercules selalu percaya bahwa pertempuran paling berbahaya bukanlah yang terjadi di jalanan, melainkan di antara orang-orang terdekat. Tanah Abang kini telah menjadi arena perlawanan tersembunyi.
Ancaman datang bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Setiap hari, ada kabar bahwa beberapa pedagang yang dulu setia mulai beralih ke kubu lawan. Iming-iming uang dan janji perlindungan telah menggoyahkan sebagian dari mereka. Pagi itu, seorang anak buahnya yang bernama Arman datang dengan wajah tegang. "Bang, ada yang nggak beres. Beberapa orang kita diam-diam bertemu dengan lawan di luar kota," ucapnya. Hercules tidak langsung bereaksi. Ia menatap Arman dengan mata tajam, mencerna informasi itu dalam-dalam. Jika benar ada pengkhianat di dalam lingkarannya, maka ini lebih berbahaya dari serangan fisik manapun. Malam harinya, Hercules mengumpulkan orang-orang kepercayaannya di sebuah warung kopi yang biasa mereka jadikan tempat berkumpul. Suasana hening, hanya suara kendaraan dari kejauhan yang terdengar. Dengan nada dingin, ia berkata, "Gue nggak butuh orang banyak. Gue cuma butuh orang yang benar-benar setia." Tatapannya menyapu setiap wajah yang duduk di depannya. Beberapa orang mengangguk mantap, tetapi ada juga yang terlihat gelisah. Salah satu pria di meja itu, Joko, menelan ludah. "Bang, kita tetap dukung Prabowo, tapi orang-orang di luar sana nggak peduli soal kesetiaan. Mereka cuma lihat siapa yang bisa kasih lebih banyak," katanya, suaranya bergetar. Hercules menatapnya tanpa berkedip. Ia tahu, ketakutan adalah awal dari pengkhianatan. Tanpa banyak bicara, Hercules berdiri dan berjalan ke arah Joko. Dengan gerakan cepat, ia menarik kerah pria itu dan berbisik di telinganya, "Kesetiaan itu nggak bisa dibeli, Jok. Kalau lu udah goyah sekarang, besok lu pasti jual gue." Joko pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Ia mencoba menyangkal, tetapi Hercules sudah tahu jawabannya. Tak ingin membuang waktu, Hercules memberi isyarat kepada anak buahnya. Dalam sekejap, Joko ditarik keluar dan dibawa ke tempat lain. "Gue nggak butuh orang yang setengah hati," ucap Hercules dingin. "Kita berjuang bukan buat menang sekarang, tapi buat masa depan." Suasana semakin tegang, tetapi mereka yang masih duduk di sana tahu bahwa Hercules tak main-main. Setelah pertemuan itu, langkah-langkah pembersihan mulai dilakukan. Orang-orang yang terindikasi bermain di dua sisi mulai diawasi ketat. Tak ada yang bisa lolos dari mata-mata Hercules. Ia sadar, pertarungan politik jauh lebih kotor daripada pertempuran di medan perang. Jika ia lengah, bukan hanya Prabowo yang kalah, tetapi juga seluruh perjuangan yang telah mereka bangun selama ini. Malam semakin larut saat Hercules duduk sendirian di balkon rumahnya, menatap langit Jakarta yang penuh lampu kota. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Lawan mereka kuat, licik, dan punya segalanya untuk menang. Tapi ada satu hal yang mereka tidak miliki, kesetiaan yang telah ditempa oleh darah dan nyawa. Hercules tahu, perang politik bukan sekadar adu strategi, tetapi juga soal ketahanan. Setelah pembersihan di lingkarannya, ia tak bisa tinggal diam. Musuh telah menyusup ke dalam wilayahnya, mengoyak kesetiaan yang selama ini ia bangun. Jika ia tak segera bertindak, mereka akan menguasai Tanah Abang, dan itu berarti ancaman bagi perjuangan Prabowo. Malam itu, di sebuah gudang tua di pinggiran Jakarta, Hercules bertemu dengan beberapa orang kepercayaannya. Arman, yang selama ini menjadi mata dan telinganya, memberikan laporan terbaru. "Bang, mereka pakai jalur uang buat beli dukungan. Beberapa orang gede di Tanah Abang udah mulai berpihak ke mereka," katanya dengan nada serius. Hercules mengepalkan tangannya. Ia bukan orang yang mudah dipermainkan. Jika lawan bermain kotor, maka ia akan membalas dengan caranya sendiri. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan cara yang lebih cerdas. Ia tak ingin pertempuran ini berujung pada pertumpahan darah, karena itu hanya akan membuat mereka semakin lemah. Keesokan harinya, Hercules mulai bergerak. Ia mengumpulkan para pedagang yang masih setia, meyakinkan mereka bahwa perjuangan ini bukan hanya soal pemilu, tetapi soal harga diri. "Kita udah terlalu lama dikuasai orang-orang yang cuma peduli sama uang. Sekarang waktunya kita yang menentukan arah," katanya lantang di hadapan mereka. Dukungan mulai mengalir kembali. Para pedagang yang sebelumnya ragu mulai memahami bahwa Hercules bukan sekadar mencari keuntungan pribadi. Ia ingin memastikan bahwa mereka tak jatuh ke tangan penguasa yang hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Dari hari ke hari, perlawanan terhadap pihak lawan semakin kuat. Namun, musuh tak tinggal diam. Sebuah isu mulai beredar bahwa Hercules hanya memperalat nama Prabowo untuk kepentingannya sendiri.
Media mulai menyorotnya, mencoba merusak citra yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Tapi Hercules tak terkejut. Ia sudah menduga serangan ini akan datang. Alih-alih panik, ia justru memanfaatkan situasi. Ia menghubungi beberapa wartawan yang masih berpihak pada kebenaran, mengundang mereka untuk melihat langsung bagaimana perjuangannya di Tanah Abang. "Gue nggak perlu bela diri. Gue cuma mau orang tahu siapa yang sebenarnya berjuang buat rakyat kecil," ucapnya kepada mereka. Langkah ini membuahkan hasil. Perlahan, opini publik mulai berbalik. Orang-orang mulai melihat bahwa isu yang disebarkan tentangnya hanyalah taktik murahan untuk menjatuhkan perjuangannya. Lawan yang semula percaya diri kini mulai terdesak, kehilangan kendali atas situasi. Saat malam semakin larut, Hercules duduk di depan markas kecilnya, mengamati suasana Tanah Abang yang tetap ramai. Ia tahu, perang ini masih jauh dari selesai. Tapi satu hal yang pasti, ia tak akan mundur. Ia sudah melewati terlalu banyak hal untuk menyerah sekarang. Hercules sudah siap menghadapi segala bentuk perlawanan, tapi ia tak pernah menyangka musuhnya akan bermain lebih keji. Beberapa hari setelah ia berhasil membalikkan opini publik, sebuah kejadian mengejutkan mengguncang Tanah Abang. Salah satu orang kepercayaannya, Arman, ditemukan terkapar di sebuah gang sempit dengan luka lebam di sekujur tubuh. Hercules langsung turun tangan. Ia mendatangi rumah sakit tempat Arman dirawat, duduk di samping ranjang dengan wajah yang penuh amarah. "Siapa yang ngelakuin ini?" tanyanya dengan suara berat. Arman, dengan napas tersengal, berbisik pelan, "Mereka nggak suka kita semakin kuat, Bang. Mereka mau kasih peringatan." Peringatan itu jelas. Musuhnya tak hanya ingin menjatuhkan nama baiknya, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka bisa menyentuh siapa saja yang berani melawan. Tapi bagi Hercules, ini bukan peringatan yang membuatnya gentar, ini adalah alasan untuk melawan balik dengan lebih keras. Malam itu, ia mengumpulkan para pendukung setianya di sebuah tempat yang jauh dari pantauan lawan. "Mereka pikir bisa bikin kita takut. Mereka lupa, kita ini orang-orang yang nggak pernah tunduk." Suaranya menggelegar, membakar semangat mereka yang hadir. Tanpa menunggu lebih lama, Hercules mengerahkan jaringannya untuk menggali informasi. Beberapa nama muncul, orang-orang yang bekerja di balik layar, yang mengatur segalanya dari balik meja tanpa pernah kotor tangan sendiri. Tapi Hercules tahu, melawan mereka secara langsung bukan pilihan cerdas. Ia butuh strategi yang lebih licin. 2 hari kemudian, sebuah video bocor ke publik. Video itu menunjukkan salah satu dalang di balik serangan terhadap Arman sedang bertemu dengan oknum yang dikenal sebagai pendukung lawan politik Prabowo. Bukti ini langsung meledak di media sosial, membuat kubu lawan panik. Mereka berusaha membantah, tetapi kebenaran sudah terlanjur tersebar. Reaksi publik begitu cepat. Orang-orang yang sebelumnya ragu kini melihat bahwa Hercules bukan sekadar preman yang mencari keuntungan. Ia berjuang dengan cara yang lebih bersih daripada mereka yang bersembunyi di balik kekuasaan. Kepercayaan kepadanya semakin kuat, dan dukungan untuk Prabowo pun ikut menguat. Malam itu, Hercules berdiri di depan markas kecilnya, mengisap rokok dalam diam. Ia tahu pertempuran ini masih jauh dari selesai. Tapi satu hal yang pasti, ia baru saja memberikan pukulan yang akan sulit dilupakan oleh musuhnya. Kini, mereka tahu bahwa Hercules bukan hanya seorang petarung jalanan. Ia adalah pria yang tak bisa dikalahkan dengan cara kotor. Dengan video yang tersebar luas, Hercules mulai merasakan momentum berpihak padanya. Kekuatan Tanah Abang yang sebelumnya terpecah kini mulai bersatu. Namun, ini juga berarti musuhnya semakin tidak bisa diam. Setelah berhari-hari memanfaatkan serangan balik sebagai alat untuk menggali informasi, Hercules tahu bahwa lawan kini sedang mempersiapkan langkah terakhir untuk menghancurkan reputasinya. Mereka tak akan membiarkan Prabowo menang tanpa pertarungan sengit. Suasana di Tanah Abang semakin panas. Di pasar, para pedagang yang mendukung Prabowo mulai merasakan ketegangan. Pihak lawan terus menekan, memperalat pengaruh mereka di berbagai sektor untuk merongrong kekuatan yang sudah dibangun oleh Hercules. Ada yang mengancam agar mereka berhenti mendukung, ada yang menawarkan uang untuk membelot. Tetapi Hercules tetap berdiri tegak, tak bergeming dari jalannya. Namun, malam itu, segalanya berubah. Hercules mendapat kabar bahwa beberapa orang yang dekat dengannya, termasuk beberapa pedagang senior, telah dipanggil untuk pertemuan rahasia.
Mereka terpengaruh janji manis dari pihak lawan yang menjanjikan perlindungan lebih baik dan keuntungan besar jika mereka berpindah pihak. Ini adalah pukulan berat bagi Hercules, bukan karena ia takut, tetapi karena ia tahu ini bisa meruntuhkan segalanya jika dibiarkan. Tanpa membuang waktu, Hercules merencanakan langkah selanjutnya. Ia menyusun strategi yang lebih jitu, mengumpulkan beberapa anak buah untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam. Kita harus mencari tahu siapa yang benar-benar loyal dan siapa yang cuma numpang. Nama, katanya dengan nada penuh tekad. Ia tak akan membiarkan Tanah Abang yang telah ia bela jatuh begitu saja. 3 hari kemudian, ia mendapatkan informasi penting. Dalam pertemuan rahasia yang digelar oleh pihak lawan, ternyata ada satu orang di antara mereka yang sengaja menyebarkan informasi palsu untuk membuat para pedagang merasa cemas. Hercules tahu ini adalah saat yang tepat untuk melakukan serangan balik. Ia tak bisa membiarkan musuhnya mengatur permainan di belakang layar tanpa melakukan tindakan. Dengan bantuan beberapa orang kepercayaannya, Hercules merancang serangan informasi yang lebih besar. Mereka menyebarkan berita bahwa pihak lawan yang mencoba menggoyahkan kedudukan mereka ternyata terlibat dalam skandal besar. Dalam sekejap, kabar itu menjadi viral, memaksa para pengkhianat yang telah menjual diri mereka untuk bersembunyi. Hercules membuktikan bahwa ia bukan hanya kuat di jalanan, tetapi juga cerdik dalam strategi. Namun, meski serangan ini membawa hasil, Hercules tahu bahwa ini hanya langkah sementara. Musuhnya masih kuat, dan mereka tidak akan berhenti begitu saja. Di tengah gejolak ini, Hercules mulai merasakan kesepian. Ia tahu, perjuangan ini bukan hanya soal kemenangan politik, tetapi soal menjaga integritas yang sudah lama ia bangun. Ia bertanya-tanya, apakah semua ini layak? Tapi rasa ragu itu tak bertahan lama. Saat melihat para pedagang yang masih teguh di sampingnya, Hercules menemukan kembali alasan untuk bertahan. Ini bukan cuma soal kita, tapi soal orang-orang yang mempercayakan masa depan mereka pada kita, ucapnya dalam hati. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus terus melangkah, berjuang demi mereka yang telah mempercayainya. Perang ini belum berakhir, dan Hercules sudah siap untuk menghadapi ujian berikutnya. Semakin mendalam Hercules terjebak dalam pertarungan ini, semakin ia merasakan betapa berbahayanya pertempuran yang ia hadapi. Ketegangan di Tanah Abang memuncak. Musuhnya tidak hanya berusaha menggoyahkan kepemimpinannya, tetapi juga mengancam orang-orang yang selama ini berada di garis depan. Satu persatu, anak buahnya mendapatkan ancaman yang semakin brutal. Bahkan, keluarga mereka pun mulai terlibat dalam permainan kotor yang tak terduga. Suatu pagi yang suram, Hercules menerima kabar buruk. Salah satu pedagang yang selama ini menjadi tulang punggung dukungan untuk Prabowo, Pak Hasan, ditemukan tewas di kediamannya dengan cara yang misterius. Tidak ada jejak kekerasan fisik, hanya sebuah catatan yang tertinggal, Prabowo bukanlah jalan keluar, dan kau telah memilih sisi yang salah. Hercules tahu, ini bukan hanya sebuah ancaman pribadi, tetapi tanda bahwa musuhnya mulai bermain lebih kejam. Berat, tetapi Hercules tahu ia harus bergerak cepat. Kematian Pak Hasan bukan hanya kehilangan satu sekutu, tetapi kehilangan satu bagian dari perjuangan yang telah terjalin. Ia mengumpulkan orang-orang terdekatnya dan berjanji untuk membalas bukan dengan kekerasan, tetapi dengan cara yang jauh lebih cerdas. Kita harus berani mengubah permainan ini, tegasnya. Jika mereka mau bermain kotor, kita akan berikan mereka permainan yang lebih jujur. Keesokan harinya, Hercules melancarkan langkah berikutnya. Ia mengajak beberapa pedagang besar yang masih setia dan memulai kampanye yang berbeda. Mereka tidak hanya membicarakan Prabowo, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya kesetiaan kepada mereka yang sudah bersama sejak awal. Dengan memanfaatkan media sosial dan jaringan informasi yang ia bangun, Hercules mulai mengguncang kubu lawan dengan fakta-fakta yang mengejutkan tentang cara-cara kotor mereka. Sebagai jawaban, lawan-lawan Hercules mulai mengirimkan ancaman fisik. Beberapa dari anak buahnya hampir tewas dalam serangan mendadak, tetapi Hercules tidak mundur. Ia justru merasa lebih terbakar. Jika musuhnya menginginkan perang habis-habisan, maka ia siap memberikan perlawanan. Tanpa kekerasan, namun dengan strategi yang semakin matang. Hercules tahu, setiap langkah harus dihitung dengan cermat. Puncaknya, sebuah keputusan besar diambil. Hercules menghubungi seorang tokoh yang cukup berpengaruh di dunia politik,
seorang jurnalis senior yang memiliki akses langsung ke banyak pejabat tinggi. Melalui percakapan tertutup, Hercules menawarkan informasi mengenai konspirasi besar yang melibatkan beberapa pihak dalam skema penggulingan suara untuk Pilpres. Ia berjanji untuk membongkar semuanya jika mereka bersedia membantu menyebarkan kebenaran. Ketegangan semakin mendalam saat kabar tentang niat Hercules mulai tercium oleh pihak lawan. Mereka tak tinggal diam. Dalam upaya mematikan suara Hercules, mereka mulai menggencarkan serangan media untuk mendiskreditkan dirinya. Namun, seperti yang sudah terbukti sebelumnya, Hercules bukanlah orang yang mudah dikalahkan dengan berita bohong. Kembali, ia membuktikan bahwa untuk melawan kejahatan, harus ada keberanian untuk memperlihatkan apa yang benar. Semua itu berujung pada momen yang tak terduga. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan oleh pihak lawan, di mana mereka mencoba menyerang kembali citra Prabowo, Hercules muncul dengan bukti yang cukup kuat. Dalam waktu singkat, opini publik kembali berpihak padanya. Semua yang disebar oleh musuh, kini menjadi bumerang yang melukai mereka sendiri. Hercules tersenyum tipis saat melihat bagaimana permainan politik kotor itu perlahan-lahan runtuh di depan matanya. Namun, meski kemenangan ini terasa manis, Hercules tahu ini baru awal dari babak baru. Musuhnya takkan menyerah begitu saja, dan ia harus lebih siap dari sebelumnya. Kematian Pak Hasan, serangan yang datang, dan segala upaya musuh untuk menjatuhkan dirinya hanya membuat Hercules semakin teguh dalam langkahnya. Perang ini belum selesai, dan dia tak akan berhenti hingga Prabowo bisa meraih kemenangan. Perang di Tanah Abang semakin memanas. Hercules sudah hampir merasakan kemenangan di ujung tanduk, namun ia tahu bahwa ancaman yang datang tak akan pernah berhenti. Musuhnya, yang semakin terdesak, mulai mencari cara untuk menghancurkan dirinya dengan lebih cepat. Namun, Hercules tak pernah surut. Ia menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang yang telah mempercayainya. Namun, satu peristiwa besar datang tanpa diduga. Pagi itu, Hercules menerima panggilan dari Arman yang suaranya terdengar panik. "Bang, ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Mereka mencoba mengalihkan perhatian kita dengan cara yang lebih licik." Hercules tak perlu penjelasan lebih lanjut. Instingnya sudah berkata bahwa ini adalah jebakan terakhir yang mereka siapkan. Ia mengumpulkan pasukannya, mengingatkan mereka untuk tidak lengah. "Musuh kita sekarang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Mereka tahu kita tak akan jatuh dengan mudah. Kita harus lebih cerdas dari mereka." Semua orang yang hadir di ruang itu mengangguk, siap untuk berperang. Hercules tidak hanya memimpin dengan kekuatan, tetapi juga dengan kecerdasan yang sudah teruji di medan politik yang penuh intrik. Di tengah semua persiapan, Hercules mendengar kabar yang menghebohkan. Salah satu anggota timnya, Danu, yang selama ini selalu berada di garis depan dalam setiap pertempuran, tiba-tiba menghilang. Informasi terakhir yang diterima menyebutkan bahwa Danu telah diculik oleh pihak lawan. Hercules merasakan gemuruh di dadanya. Ia tahu bahwa ini adalah upaya terakhir mereka untuk melemahkan semangat perjuangan. Dengan tidak ada waktu untuk menunggu, Hercules langsung bergerak. Ia memimpin timnya menuju tempat yang diyakini sebagai lokasi di mana Danu disembunyikan. Tanah Abang terasa semakin gelap, dan langkah mereka semakin cepat. Hercules tahu bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, maka segalanya akan sia-sia. Setelah melakukan pencarian selama berjam-jam, mereka akhirnya menemukan tempat persembunyian itu. Hercules tak bisa lagi menahan amarahnya saat melihat Danu yang terluka parah, tergeletak di sebuah ruangan gelap. "Apa yang mereka lakukan padamu?" Hercules berbisik, meski suaranya penuh dengan rasa benci. Danu hanya bisa tersenyum lemah, mencoba memberi semangat. "Bang, ini pengorbanan kita. Jangan biarkan mereka menang." Hercules merasakan kesedihan yang mendalam, namun ia juga merasakan keberanian yang lebih besar untuk melawan. Ia tahu, pertempuran ini bukan hanya tentang memenangkan sebuah pilpres, tetapi tentang melawan ketidakadilan yang lebih besar. Ia membawa Danu keluar dari tempat itu, meskipun dengan luka-luka yang sulit disembuhkan. Namun, semangat mereka tetap utuh. Dalam perjalanan pulang, Hercules merenung. Ia telah melalui begitu banyak hal, begitu banyak pengorbanan, dan begitu banyak kehilangan. Namun, ia tahu satu hal dengan pasti, ia tak akan menyerah. Perjuangan ini telah menjadi lebih besar dari dirinya.
Ini adalah tentang mempertahankan kebenaran, dan tak ada kekuatan yang bisa menghentikan langkahnya. Setibanya di markas, Hercules berdiri tegak di depan para pendukungnya. Dengan tatapan yang penuh keyakinan, ia berkata, "Kita sudah melewati banyak cobaan, dan kita akan terus berjuang. Mereka tak akan bisa menghentikan kita. Kemenangan ini milik kita, milik rakyat, milik Prabowo." Suaranya menggelegar, dan seluruh pasukannya bersorak dengan penuh semangat. Perjuangan ini akan terus berlanjut, dan Hercules sudah siap untuk menghadapi apapun yang datang. Hari itu akhirnya tiba, hari yang telah lama dinantikan. Hercules berdiri di depan cermin, matanya menatap tajam pada bayangannya sendiri. Semua yang telah ia perjuangkan, semua pengorbanan yang telah ia buat, kini akan diuji. Momen ini bukan hanya tentang kemenangan dalam Pilpres, tetapi tentang segala sesuatu yang telah ia pertaruhkan. Setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, semua akan bermuara pada hari ini. Ketegangan di Tanah Abang semakin memuncak. Di tengah keramaian pasar, para pendukung Prabowo semakin terlihat jelas. Hercules tahu, di luar sana, banyak yang menunggu untuk melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Bukan hanya dalam kontestasi politik, tetapi dalam pertarungan panjang antara mereka yang berjuang demi keadilan dan mereka yang menginginkan kekuasaan dengan cara yang kotor. Pukul 14, hasil akhir Pilpres diumumkan. Detik-detik menegangkan itu terasa sangat berat, seolah-olah dunia berhenti berputar. Semua mata tertuju pada layar, menunggu hasil yang akan menentukan nasib mereka. Hercules tidak mampu menahan napasnya. Ia tahu, meskipun segalanya telah ia lakukan, hasil ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang seluruh perjuangan rakyat yang selama ini mempercayai mereka. Ketika pengumuman kemenangan mulai dibacakan, suasana hening sejenak. Semua orang menunggu, tak ada yang bergerak. Tiba-tiba, suara riuh mulai terdengar. Prabowo Subianto, mereka memenangkan Pilpres. Tanah Abang bergemuruh dengan sorakan kegembiraan, para pendukung bersorak, sementara Hercules hanya berdiri diam, menatap layar dengan perasaan campur aduk. Namun, di dalam hatinya, Hercules merasakan kebanggaan yang luar biasa. Ini bukan hanya kemenangan Prabowo, tetapi juga kemenangan mereka yang telah berjuang bersamanya. Kemenangan ini adalah buah dari semua usaha dan pengorbanan, dari semua yang telah ia hadapi, baik ancaman maupun pengkhianatan. Tanah Abang, tempat ia tumbuh dan berjuang, kini menjadi simbol dari kemenangan keadilan. Namun, Hercules juga tahu, perjuangannya belum berakhir. Dengan kemenangan ini, tantangan baru akan datang. Musuh yang telah kalah akan mencoba mencari cara untuk membalas kekalahan mereka, dan ia harus tetap waspada. Ia tak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi selama ini, tentang bagaimana ia harus menghadapi segala bentuk pengkhianatan, kekerasan, dan ketidakadilan. Namun, kini ada harapan baru. Malam itu, Hercules duduk di sebuah warung kopi kecil, ditemani secangkir kopi hitam. Ia merenung, menatap bintang-bintang di langit yang mulai muncul. Semua yang ia perjuangkan telah membawa mereka ke titik ini. Ia tahu, meskipun kemenangan ini terasa manis, perjuangan sejati adalah tentang apa yang terjadi setelahnya. Apa yang harus mereka lakukan untuk memastikan kemenangan ini tidak sia-sia. Di tengah pikirannya yang penuh pertanyaan, telepon genggamnya berdering. Itu adalah Arman. "Bang, kita berhasil. Ini baru permulaan," kata Arman dengan suara yang penuh semangat. Hercules tersenyum tipis. "Kita harus tetap berjalan. Jangan pernah berhenti." Dengan satu napas panjang, Hercules mematikan teleponnya dan berdiri. Hari ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tahu, meskipun kemenangan telah mereka raih, tugas mereka untuk menjaga dan melindungi keadilan baru saja dimulai. Kemenangan ini adalah sebuah perjalanan yang akan membawa mereka lebih jauh, dan Hercules sudah siap untuk melanjutkan langkah besar berikutnya.